Ajarilah kami ini saling mengasihi. Puji Tuhan, luar biasa malam ini. Silakan duduk saudaraku. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Wah, semangat dalam Tuhan. Dunia banyak berita yang menakutkan, tapi kita harus terus bertumbuh dalam Tuhan. Jadi saya mengundang Bapak Ibu yang sudah ikut Camp My Spiritual Growth yang sudah kita adakan berapa minggu yang lalu. Untuk besok minggu depan Anda bisa hadir di sesi kelima dan keenam. Kita akan gabungkan menjadi satu pertemuan hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 jam 10.30 atau selesai ibadah kedua. Ya, ini hanya bagi yang sudah kemarin ikut camp, ini adalah kelas tambahannya. Nah, buat yang lain, apa itu My Spiritual Growth atau proses pertumbuhan rohani murid Kristus? Ini adalah kelas yang kita adakan yang baru launching berapa minggu yang lalu. Ini adalah kelas lanjutan dari SPK Pemenang. Jadi yang lain pasti belum pernah ikut. Oh Pak, saya sudah ikut Pak. Di mana di gereja lain? Oh enggak ada. Ini buatan Efrata saudara. Ini baru pertama kali, angkatan pertama kemarin. Jadi di luar belum ada. Jadi saudara, maka ini untuk apa? Ini adalah untuk semua orang yang mau bertumbuh dan mau melayani bersama dengan Efrata. Baik Anda pelayanan mimbar, mau Anda usher, mau Anda pelayanan di komsel, Anda pelayanan dari sekolah minggu, remaja, pemuda, sampai kepada pria, wanita, lansia, apapun saudara yang Anda mau terlibat pelayanan di gereja ini, maka saudara akan mengikuti program ini. Supaya apa? Supaya Anda ngerti bagaimana rohani itu bertumbuh, Anda di posisi mana, supaya kita tidak hanya sibuk melayani, tapi rohaninya kerdil, tidak boleh, harus bertumbuh. Nah, memang sekarang ini kita karena baru angkatan pertama dan sebentar akan ada angkatan kedua, ini masih kita undang para pelayan yang sudah aktif dahulu ya. Tapi kemudian saya berdoa semua Bapak Ibu yang sudah ikut SPK akan mengikuti My Spiritual Growth ini. Supaya Anda tahu ada jenjang-jenjang yang bisa kita lewati. Seperti Anda punya anak, Anda sudah tahu, oh anak saya playgroup, TK, SD, SMP, SMA, kuliah, nanti S1, S2, S3 dan seterusnya. Nah, dalam rohani pun ada step-step pertumbuhan yang Anda harus tahu. Nah, di mana? Nah, di My Spiritual Growth ini. Nanti kalau waktunya tiba Anda ikut, Anda akan diajarin apa karunia rohani Anda, seperti apa kepribadian Anda punya talenta bidang apa, Anda bisa pelayanan di bidang apa bersama dengan kita, Anda punya panggilan apa dalam hidupmu, sehingga hidupmu tidak hanya berputar-putar biasa, tapi sedang melakukan kehendak Tuhan. Ya, itu kerinduan kita. Jadi nantikan. Kalau yang nanti mendapat undangan, tolong diperjuangkan ikut karena semua yang melayani harus mengerti spiritual growth ini. Hidup ini harus bertumbuh. Coba katakan, hidupku harus bertumbuh. 1, 2, 3, hidupku harus bertumbuh. Tidak boleh diam saja. Oke, hari ini kita akan belajar lanjutan tentang networking dan salah satu tentang networking yang penting yang harus Anda kuasai adalah cara mengatasi konflik, ya, cara bertengkar yang baik dengan pasangan. Memang saya akan siarkan ini lebih fokus kepada pasangan suami istri. Coba saya mau lihat siapa yang sudah menikah angkat tangan. Wow, puji Tuhan. Yang belum menikah angkat tangan. Oke, puji Tuhan ya. Yang belum menikah atau ada yang sudah tidak punya pasangan, Anda tetap perhatikan. Kenapa? Karena ini sudah bisa Anda praktekkan atau Anda ajarkan kepada keluarga, teman-teman Anda. Tapi saya bersyukur karena beberapa tahun terakhir ini, kalau ada pasangan muda yang mau menikah, saya kadang bertanya, bagaimana kalau kalian beda pendapat, bertengkarnya kayak apa gitu ya. Dan puji Tuhan, beberapa sudah mulai berkata, kami bertengkarnya tidak lama Pak, paling cuma berapa jam sudah selesai. Tidak boleh lebih dari 1 hari. Wah bagus, puji Tuhan sudah mengerti. Ya, tetapi
saya juga prihatin karena banyak yang sudah menikah, rupanya lupa. Saya berapa kali mengajarkan ini saudara di seminar pasangan keluarga, di jemaat. Jadi, tapi banyak yang lupa. Masih banyak yang bertengkar, banyak yang bentak-bentakan, banyak yang saling menyakiti. Ya, waduh, makanya saya ingatkan Anda, cara mengatasi konflik atau cara bertengkar yang baik. Pak Andoyo katanya jangan bertengkar, betul, sebisanya jangan bertengkar. Tapi kalau Anda beda pendapat dan akhirnya seperti biasa Anda bertengkar, Anda harus ngerti cara bertengkar yang baik. Karena ada cara bertengkar yang tidak baik. Kelihatan dari hasilnya. Kalau Anda saling membentak, saling menyakiti, saling mendendam, Anda tidak selesai masalahnya, bahkan tidak ada solusinya. Itu berarti caranya salah, caranya tidak baik. Ya, waduh, saling membentak, saling menyakiti, saling menghina. Waduh, saudara, please, itu cara yang salah. Bertobat. Karena kita mau rumah tangga itu indah. Coba lihat gambar ini. Betapa indahnya kalau bisa duduk bersama di pinggir pantai, melihat sunset, diiringi gemuruh ombak di tepi pantai. Kemesraan ini janganlah cepat berlalu gitu ya. Tapi kadang ini hanya terjadi di waktu bulan madu. Bulan madu hanya 1 bulan, 2 bulan. Habis itu madunya habis, tinggal entup tawonnya. Oh, saling entup saudara, saling menyengat. Ya, yang saling menggigit, madunya sudah habis, tinggal botolnya. Waduh, pukul-pukulan. Saudara, jangan. Kita harus menjaga. Loh, tapi Pak Handoyo, ya ini yang bisa gini kan hanya orang-orang kaya. Saya mana mungkin, saya sibuk kerja, enggak buat makan aja susah Pak. Saudara, enggak peduli Anda orang kaya, orang yang biasa, tetap Anda harus jaga rumah tangga itu. Tuhan rancang supaya bahagia. Makanya Tuhan berkata saat menciptakan Adam dan Hawa, Dia berkata sungguh amat baik. Tuhan berkata tidak baik kalau manusia ini seorang diri saja. Mari kita menjadikan seorang penolong yang sepadan bagi dia. Tuhan menilai kalau Adam dan Hawa disatukan akan sangat baik. Lebih baik buat Adam, lebih baik buat Hawa. Nah, artinya rumah tanggamu harus makin indah. Amin Bapak Ibu. Oh, aminnya pelan ya. Rumah tanggamu harus makin indah. Amin. Amin. Yang belum menikah ataupun yang sudah tidak punya pasangan harus mengaminkan. Dan Anda ajarkan nanti kepada keluarga Anda, kepada teman-teman Anda. Ya, coba baca ini. Roma 12 ayat 18. 1, 2, 3. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Sedapat-dapatnya. Coba semua berkata sedapat-dapatnya. 1, 2, 3. Ya. Nah, ketika suami istri, berarti cuma berapa orang? Cuma 2 orang. Si suami dan si istri. Berarti perdamaiannya tergantung. Ini 50%, 50%. Ya, kalau satu tidak mau, hanya separuh. Tidak bisa berdamai. Dua-duanya harus mengusahakan. Jadi bergantung pada siapa perdamaian suami istri? Ya dua-duanya. Siapa yang paling banyak membuat susah dalam keluarga? Ya dua-duanya itu. Karena tidak mau mengasihi. Hiduplah dalam perdamaian semua orang. Apalagi dengan pasangan Anda. Pak Handoyo, tapi ini baru susah, ini pekerjaan baru susah, penjualan lesu, krisis, cari uang susah, semuanya susah. Nah betul, sedang susah, makanya di rumah dibuat bahagia. Oh iya Pak Handoyo, itu enak di gambar itu, orang kaya, enggak memikirkan duit, bisa makan, waduh romantis di pinggir pantai. Saya enggak bisa, buat bayar kontrakan aja susah, buat makan aja beli beras susah. Apalagi saudara sedang bergumul dengan ekonomi, maka jangan tambahi dengan bertengkar suami istri.
Ayo bergandeng tangan. Ayo. Di mana semangatnya waktu pacaran dulu? Sepiring berdua, makan bakso semangkok berdua. Romantis apa ngirit? Pelit pak gitu ya. Kirain romantis. Kita semangkok berdua saja ya, ternyata pelit. Nah tapi harus berdua bersama. Sepayung berdua. Wah, saudara ayo hadapi bersama. Kenapa Anda jadi malah saling menyakiti? Sudah betul, dunia itu susah. Di rumah harus bersama-sama. Membesarkan anak, nyekolahkan anak susah. Karena itu suami istri harus kompak. Ya, sedapat-dapatnya. Usahakan. Bahkan Yesus mengajarkan ini, Matius 5 ayat 23-24. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Ini Yesus yang mengajarkannya. Bawa persembahan. Tapi ketika mau sampai mezbah. Mungkin imamnya sudah siap menerima. Tapi Anda diingatkan. Kamu ribut sama istrimu. Taruh dulu saudara. Jangan dipersembahkan dulu. Bereskan dulu. Maaf ya yang ya kita... minta maaf ya, maafkan saya sudah begini. Oh ya kita maafkan. Oke. Oh aduh, lega, bebas dari kepahitan, bebas dari sakit hati. Baru Anda bawa persembahanmu. Ya. Tidak boleh juga Anda bawa persembahan lalu karena Anda ingat, aduh, aku baru problem sama suamiku. Ya sudahlah. Pak Pendeta nggak jadi ya, tak bawa pulang lagi persembahannya. Kenapa? Aduh, saya belum selesai. Ya nanti ya kalau aku dengan suami sudah baikan baru saya ke gereja. Itu salah. Karena Yesus ajarkan yang ditaruh persembahannya taruh sementara dulu. Cepat-cepat selesaikan. Tidak boleh lebih dari 1 hari. Harus cepat-cepat selesai dan balik lagi. Dan bawa persembahannya kepada Tuhan. Itu saudara yang benar. Jadi tidak boleh ada di antara saudara yang berhenti pelayanan hanya gara-gara sakit hati. Apalagi ribut dengan keluarga. Tapi kan katanya harus beres pak. Lah saya enggak beres kok. Lah justru itu jangan kebalik-balik. Karena saya tidak beres lalu saya berhenti pelayanan. Harusnya dibalik. Karena saya besok akan pelayanan. Saya besok akan jadi usher di gereja. Saya akan menyambut tamu-tamunya rumah Tuhan. Saya akan jadi singer ini. Saya akan ada di hadirat Tuhan. Maka cepat beres. Ayo suamiku, ayo kita bereskan. Hai istriku, ayo duduk. Gimana ya ini supaya sakit hati ini bisa selesai. Supaya kita bisa baikan lagi. Kenapa? Besok aku mau ketemu raja segala raja. Besok aku mau melayani Tuhan. Tapi ini belum beres. Ayo kita harus beres cepat. Itu yang betul. Jangan malah ya wis tok. Aku ndak layak pelayanan. Udah ngerti ndak dibereskan. Itu salah. Yesus berkata, bereskan dan cepat-cepat bereskan supaya Anda bisa cepat balik. Pergilah berdamai dahulu. Coba. Kadangkala ada jemaat yang mau ke gereja, di mobil sudah ribut. Di rumah sudah ribut. Wah mukanya masem, panjang kayak pepaya, marah. Saudara, sebelum Anda masuk gereja, bereskan di mobil dulu. Kita mau ketemu Tuhan ini, ayo kita bereskan. Ya. Bereskan, bukan pura-pura, betul-betul cepat bereskan. Sebelum berangkat ke gereja, cepat beres. Tapi juga jangan, aduh nggak beres-beres. Jadi minggu ini nggak ke gereja, nggak boleh juga.
Cepat bereskan karena Anda mau ketemu Tuhan. Maka Anda dikerjakan diberkati. Ya, para pelayan Tuhan, bereskan. Kalau tidak, pelayanan makan hambar, tidak diurapi. Ya. Matius 19:6. Ayo baca dengan keras. 1, 2, 3. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Coba yang sudah menikah, kalau pasangannya ada di sebelahnya, coba lihat pasangannya. Mari kita menua bersama. Wah gitu ya, sampai tua, sampai kakek nenek. Berapa puluh tahun lagi kalau Tuhan izinkan. 5 atau 10 atau 50 tahun lagi. Kita harus bahagia. Buat apa menikah kalau tidak makin bahagia? Tapi Pak Handoyo, makanya tapinya diselesaikan. Kalau Anda sudah menikah dengan orang ini, berjuang. Ya. Nah, salah satunya adalah kalau ada konflik. Kenapa? Karena konflik itu fenomena alamiah. Suatu saat bisa terjadi. Yang namanya dua orang berbeda disatukan saudara. Bisa terjadi gesekan, bisa terjadi beda pendapat, beda pikiran, salah paham, bisa. Jadi kalau ada jangan berkata ini akhir segalanya. Justru konflik itu menunjukkan adanya suatu keperluan pribadi yang belum terpenuhi. Sampai seperti gunung es ini saudara. Kalau Anda lihat di laut samudera ada gunung es mengapung. Maka sebenarnya di bawahnya itu pasti ada bagian es yang lebih besar. Bukan cuma yang kelihatan, ada yang tersembunyi. Anda bisa eksperimen di rumah, ambil gelas bening, gelas kaca, lalu kasih air, kasih es saudara. Maka Anda akan lihat yang di permukaan itu hanya kecil. Tapi yang di bawah itu esnya banyak. Itu saudara, yang di atas ini adalah konfliknya, marahnya, kata-kata kerasnya. Tapi di dalamnya ada masalah yang belum terpenuhi. Entah itu kejengkelan, entah itu salah paham, apapun itu. Nah itu harus diselesaikan. Jangan Anda wis rapopo, bojoku memang ngamuan. Wis rapopo, wis bojoku memang gitu cerewet. Nanti ya sudah waktunya akan habis selesai. Tapi saudara kalau itu nggak dibereskan, kelihatannya di atasnya kecil, tapi di dalamnya gede. Anda tidak selesaikan itu kayak bom waktu yang makin lama makin besar dan kalau meledak, wow. Jadi konflik yang tidak diselesaikan dengan baik akan membuat hubungan buruk. Tapi kalau diselesaikan dengan baik, memberi kesempatan bertumbuh hubungan lebih baik. Oke, kita cepat saja. Caranya gimana Pak? Ada 4 poin yang saya mau sharekan ya. Coba baca. 1 apa? Tempo. 2 tempat. 3 tema. 4 tata cara. Ada 4 poin. Jadi ada waktunya. Pilih tempat yang baik. Tetapkan temanya dan atur cara mainnya ya. Cara bertengkarnya gimana ini? Jangan gaya bebas, harus ada aturannya. Maka diskusinya akan baik. Oke, yang pertama tempo. Temponya apa? Ya, coba dibaca 3 poin ini. Segera selesaikan. 1, 2, 3 apa? Segera selesaikan, tidak boleh didiamkan. 2, jangan lebih 1 kali 24 jam. 3, pilih waktu paling tepat, kesepakatan. Waktu yang paling baik, tempo yang paling baik adalah begitu ada masalah, segera selesaikan. Jangan didiamkan. Ada orang yang ketika jengkel bisa berdiam diri saudara. 1 hari, 10 hari, 1 minggu. Ada yang 1 rumah tapi tidak ngomong. Bahkan sampai bertahun-tahun. Waduh, hidup pasangan kok begitu. Ya, jangan mau saudara. Harus dibicarakan. Memang ada orang yang gayanya begitu. Kalau baru marah diem. Tidak mau cerita. Mungkin Anda berkata, ya Pak ini memang modelku dari kecil begitu. Tapi kalau Anda menikah 2 jadi 1. Dan Anda cuma diem saja ketika ada masalah.
Ada apa toh yang kok marah-marah kok ini? Tahu sendiri, selidiki sendiri. Refleksi, renungan. Masa enggak ngerti? Udah nikah sekarang enggak ngerti. Lah apa salahku? Cari sendiri. Lalu diam saja. Itu namanya egois. Siapa yang egois? Ya yang diam itu. Kenapa? Karena Anda tidak mau berusaha menyelesaikan masalah. Sementara pasanganmu kau biarkan menduga-duga, berprasangka, dan akhirnya salah paham. Dan ada suka rumah tanggamu berlama-lama dalam kepahitan. Jangan egois. Jangan Anda puas kalau bisa mendiamkan pasangan. Tetapi rumah tanggamu berantakan. Tidak boleh. Ya. Bagus diajak bicara. Oh ya Pak, kalau saya ini langsung Pak, saya harus selesaikan. Ya, tapi kalau langsung pun harus Anda lihat waktu terbaik. Ya, waktu terbaik. Suami baru pulang dari kerja malam-malam capek. Lalu, sini Yang, duduk, aku mau bicara. Waduh, belum mandi, belum makan. Capek seharian kerja, Anda ajak ngomong. Ya emosi atau tidak bisa nanggapi dengan baik. Ya Anda harus sadar diri dong. Kesepakatan yang ada yang mau kita bicarakan. Tapi kapan kamu bisa waktunya? Aduh ini capek banget tadi dari pagi sampai malam rapat terus di kantor. Ada yang ini. Udah besok pagi ya? Oke besok pagi ya. Anda buat kesepakatan. Dan jangan lebih 1 kali 24 jam. Mengapa? Alkitab berkata jangan sampai matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Kenapa matahari terbenam? Karena cara menghitung hari di Israel adalah pakai bulan. Matahari terbenam, bulan muncul. Nah itu hari yang baru. Kalau kita kan tengah malam nanti, dini hari. Kalau di sana enggak, karena mereka pakai cara bulan, lunar kalender. Ya, jadi ketika matahari terbenam masuk hari yang baru. Intinya jangan sampai lebih dari 1 hari. Jangan kalah dengan di kampung. Tamu harap lapor. Ya, lebih dari 1 kali 24 jam. Tamu wajib lapor ke Pak RT gitu ya. Saudara, kalau ada kemarahan ada di rumah tanggamu, jangan didiamkan. Harus ngomong. Enggak Pak, tak biarkan aja wis tak jarno. Nanti lama-lama juga baik sendiri. Ya kalau baik. Kalau menjadi kepahitan dalam hati. Ada ungkapan bahasa Inggris ya. Time is relief. Waktu itu menyembuhkan. Enggak juga saudara. HP Anda rusak, Anda nggak betulkan, Anda taruh di laci, sebulan kemudian ya tetap rusak. Sepeda motor Anda rusak, mobil Anda rusak, Anda taruh di garasi, waktu menyembuhkan. Berjalannya waktu nanti, mobilku akan sehat sendiri. Setahun kemudian tambah bobrok mobilnya, tambah berkarat onderdilnya saudara, karena nggak dipakai setahun. Jadi dalam hubungan, diam itu mematikan. Tapi saya pendiam Pak, saya memang orang yang udah banyak cerita, berusaha. Tapi kan saya pendiam, oh ngeyel, berusaha. Saya orang yang udah suka cerita, sekarang ceritalah Anda sayang pernikahanmu enggak? Kalau Anda sayang, Anda mengasihi pasanganmu, Anda harus berkorban. Termasuk melampaui kepribadianmu tadi. Sangat diam. Tapi demi rumah tanggamu berjuang ngomong. Berjuang bicara. Pasangan yang cerewet berusaha lebih mengendalikan supaya tidak salah ngomong. Tapi Anda yang pendiam berusaha ungkapkan. Kan begitu. Kenapa? Karena I love you darling. Aku mengasihimu. Harus berusaha. Ya, jadi ini bicara waktunya. Yang kedua adalah tempat. Coba kita baca 3 poin ini. 1, 2, 3.
Pilih tempat paling nyaman untuk bertengkar atau diskusi. 2, jangan bertengkar di depan orang lain, anak, mertua, tetangga, dan lain-lain. 3, banyak pasangan tertolong punya tempat khusus untuk diskusi. Jangan bertengkar di sembarang tempat, karena mungkin orang tidak paham dan itu bikin malu. Apalagi bertengkarnya sampai didengar tetangga, teriak-teriak. Wow, sampai Pak RT didatangkan. Tolong Pak, Bu, tolong. Ya, ayo jangan bertengkar. Waduh, gimana Anda bisa jadi berkat? Kalau Anda terkenal ribut dalam rumah tangga. Nah, tapi gimana memang begini? Makanya kita belajar cara bertengkar yang baik. Ya, pilih tempat. Apalagi ada bertengkar depan mertua. Waduh, itu menyusahkan mertua. Di depan anak, Anda akan membuat trauma anak Anda. Kalau memang hanya hal yang sepele, mungkin mereka tidak begitu masalah. Tapi kalau Anda sampai bentak-bentakan di depan anak-anak Anda, apalagi yang masih kecil-kecil, mereka akan trauma. Mereka akan ketakutan. Papa, mama takut. Dan anak-anak tidak bisa memihak. Kalaupun mereka memihak pasti juga salah. Karena anak harus mengasihi kedua orang tuanya. Jadi kalau bertengkar jangan sampai dilihat anak-anak. Biarkan anak-anak terutama yang 12 tahun ke bawah. Ya, 12 tahun anak-anak SD ke bawah itu. Mereka punya gambaran. Papa mama itu kalau ada masalah bisa selesaikan dengan baik. Tidak sampai bentak-bentakan, tidak sampai pecah-pecahan piring, lempar-lemparan gelas, tidak sampai pukul-pukulan, tapi selesaikan dengan baik. Saya berdoa, anak-anak Anda nanti akan tahu bahwa ada rumah tangga yang broken home, ada. Tapi biar mereka tahunya suatu saat nanti ketika mereka sudah punya pemahaman lebih dewasa. Mereka sudah SMA, mereka sudah kuliah. Dan mereka bisa berkata, waduh aku bersyukur punya papa mama yang jarang bertengkar, tidak pernah bertengkar. Itu orang tuanya teman saya bertengkar, maki-makian, saling pukul. Teman saya itu, waduh sampai pisah rumah orang tuanya. Tapi papa mamaku baik. Itu jadi warisan buat anak-anakmu saudara. Sehingga ketika mereka menikah nanti, mereka tahu calon suami yang mana yang dipilih, calon istri mana yang dipilih. Itu orang-orang yang siap diskusi dengan baik, bukan saling menyakiti. Dan ketika mereka menghadapi problema rumah tangga, mereka punya bayangan. Harusnya tidak sampai, wah pecah-pecahan gelas, lempar-lemparan saudara. Enggak. Yang aku lihat papa mamaku kalau ada masalah mereka ngobrol dengan baik, diskusi dengan baik. Atau bahkan aku enggak lihat mereka bertengkar. Yang ada mereka sehati, sepakat, sepikir. Ada masalah, senyum bersama, selesaikan bersama. Wow. Jadi jangan bertengkar di depan anak. Dijaga. Ada yang punya tempat khusus. Tempat mereka pacaran, kalau bertengkar pergi ke warung itu, pergi ke pinggir kota, ada pergi ke kuburan. Tuh kok ke kuburan? Iya dulu pacarannya malam minggu di pinggir kuburan gitu ya. Wah tapi tempat-tempat yang spesial. Sampai sana gak jadi berkelahi lagi ya. Oke ini tempat. Kalau masalahnya hanya hal sepele tentu bisa langsung diselesaikan. Tetapi kalau masalahnya agak serius, yang sangat ganjel di hati, Anda mungkin perlu bicarakan waktu dan tempatnya. Yang ketiga sangat penting, tema. Coba kita baca 3 poin ini. 1, 2, 3. Tema harus apa? Ditetapkan. Cukup satu tema saya. 2 lebih keras. 1, 2, 3. Tema pertengkaran tidak boleh melebar ke tema lain. 3. Tidak boleh mengungkit masalah-masalah masa lalu. Jadi judulnya apa? Judulnya judul-judulan, enggak boleh, harus tegas. Judul kita hari ini apa? Misalnya sang suami pulang terlambat jam 4 dari kantor, harusnya sudah selesai.
sampai rumah maksimal jam 5 sore. Tapi ini dari Senin sampai Jumat 5 hari. Dari harusnya jam 5 sudah sampai. Ini jam 7 malam baru sampai. Terlambat bisa 2 jam. Dan suami tidak cerita apa-apa. Nah, berarti temanya apa? Temanya 5 hari ini suami pulang terlambat. Nah, itu temanya. Sudah stick on that. Berhenti pada tema itu. Jangan lari ke tema lain. Lalu cara mengajukan temanya. Itu harus dimulai dengan kata saya. Dengan kata apa saudara? Saya. Tidak boleh kamu. Harus saya. Nah, kenapa? Karena kadang orang ketika pakai kata kamu, apalagi pakai menunjuk begini, waduh, tambah begini lagi saudara. Wah, itu menyerang saudara. Ya, ini sudah diatur waktunya, tempatnya. Ayo kita mau bicara. Aku ada ganjelan mau sampaikan. Oh ya, apa? Temanya apa? Kamu ya pulang selalu terlambat. Wah, apalagi tambah dengan tuduhan. Ayo kamu kemana? Pasti kamu selingkuh lagi ya? Pasti kamu main lagi ya? Judi ya kamu ya? Oh pasti kamu. Wah, orang dibegi-begikan saudara. Ditunjuk di kamu. Percaya suaminya pasti akan membalas. Dan hubungan tidak baik. Tidak boleh pakai kata kamu. Harus mulai dengan kata apa saudara? Kurang dengar. Kalau mengajukan masalah harus pakai dengan kata apa? Saya, betul. Loh, tapi yang masalah dia Pak, suaminya yang salah. Oke, tapi Anda harus pikir dulu. Temanya memang suami terlambat. Jangan langsung kamu terlambat, tapi mulai dengan saya. Ada apa dengan suami terlambat? Pengaruhnya kepadamu apa? What you're feeling? Apa perasaanmu? Efeknya bagimu kenapa? Sampaikan itu dulu. Contohnya menjadi begini. Yang saya khawatir beberapa hari ini. Atau saya gelisah. Karena biasanya jam 5 kamu sudah sampai rumah. Tapi ini beberapa hari ini ya, sampaikan faktanya. Jangan kamu selalu terlambat, tidak boleh. Harus sampaikan faktanya. Faktanya, datanya adalah Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Sudah 5 hari ini. Kamu selalu pulang di atas jam 7 malam. Ada apa? Coba cerita, karena saya di rumah takut kalau kamu jatuh, kecelakaan apa. Kamu ada masalah, tidak ada kabar lagi. Kenapa? Nah itu yang diselesaikan masalahnya, bukan menyerang orangnya. Kamu ya selalu terlambat ya. Kamu ya tidak perhatian ya. Kamu ya. Wah, orang yang dengar langsung naik pitam saudara. Tapi mulai dengan kata apa tadi? Saya takut, saya tidak nyaman hari-hari ini. Karena kamu tidak kasih kabar. Nah gitu. Nah tapi yang pasangannya, kalau sudah diberitahu temanya itu, Anda harus mengikuti judulnya itu. Ada orang yang karena tidak mau bicarakan itu lalu dia beralih. Oh gitu, aku pulang kerja kan baru 5 hari ini terlambat. Tapi kamu, wah mulai kamunya muncul. Kamu itu kalau latihan di gereja pulangnya malam-malam. Masa sampai jam 11 malam baru pulang. Kamu kalau komsel, waduh gak tahu waktu. Sampai pulang malam-malam. Aku juga gak protes. Loh, temanya berubah saudara. Nah, masalahnya lagi si istri rupanya terbawa. Lalu dia merasa tersinggung. Dan dia membela diri. Loh sebentar. Ini kan pelayanan kan tugas gereja. Dulu kan kita sepakat.
Kamu bolehkan saya pelayanan, bolehkan saya ini. Kok sekarang kamu masalah? Jangan gitu dong. Kalau udah sepakat ya sepakat. Aku juga gak masalah kok. Kamu kalau mancing pulang sampai malam. Kalau kamu badminton, waduh sampai jam 2 pagi. Gua juga gak apa-apa. Kenapa dimasalahin? Wah, aku main badminton kan supaya sehat. Aku kan main badminton sama klien. Dari itu ada bisnis. Daripada kamu cuma arisan, cuma shopping, cuma apa? Apa itu? Gak ada apa-apa. Wah saudara. 2 jam bertengkar, ribut, tuding-tudingan. Masalahnya selesai enggak saudara? Enggak. Karena temanya jadi macam-macam. Dari yang terlambat komsel, yang dari yang badminton, arisan, sampai genteng bocor, sampai kepada kucing tetangga. Waduh, semua di ngomongin. Tapi titik masalahnya, temanya dilupakan. Yos, wah ribut saudara bertengkar, diam-diaman. Kayak anak kecil. Nggak boleh. Jadi kalau seorang mengajukan tema, saya nggak nyaman karena kamu terlambat, nggak ngomong. Ada apa? Kenapa? Ya sudah, itu pengajuan proposalnya. Anda harus tanggapi itu. Jangan-jangan cuma salah paham. Atau memang Anda salah, tidak ngomong. Ya, segera sadar. Oh gitu ya. Oh maaf. Ternyata aku tidak cerita ya. Ya sorry. Aku tuh kerja lembur. Ini ada masalah di perusahaan. Kami harus lembur. Makanya pulangnya terlambat. Tapi sorry kalau saya tidak beritahu kamu jadi khawatir. Oh. Nah kan sudah beres. Tinggal cari solusinya. Gimana supaya kalau kamu lembur lagi beritahu. Tapi kalau Anda alihkan ke yang lain, waduh, tidak akan selesai. Apalagi diungkit masa lalu lagi. Ya, kamu ya terlambat 5 hari. Nanti jangan-jangan kayak dulu lagi. Kamu pernah selingkuh. Waktu pacaran, kamu tidak setia. Jangan-jangan kamu ketemu mantan lagi ya. Kamu selingkuh lagi ya. Wah, saudara dituduh, belum beri kesempatan dia menyatakan apa adanya. Jangan, ya. Jadi temanya harus satu. Tidak boleh diungkit-ungkit yang sudah selesai. Lah, tapi Pak Handoyo, ya ini kan ada masalah juga. Ini istri saya kalau komsel pulangnya malam-malam. Oh itu masalah buat Bapak. Iya masalah, ya bicarakan. Tapi pesan saya jangan dibicarakan langsung hari itu. Misalnya nih ya sudah ngomong kenapa terlambat 5 hari ini. Udah selesai, oh ya maafkan saya, ya kita sepakat ya punya solusi ya. Ya nanti kalau mau lembur lagi beritahu atau WA. Oh saya sering lupa, ya udah HP-nya dikasih timer, kasih pengingat alarm. Nanti kalau jam sekian alarm bunyi, kalau kamu lembur beritahu atau pesan sama teman untuk ingatkan. Gimana caranya? Kalau enggak ya istri yang telepon dulu. Oke, sudah maafkan aku sayang ya. Oh ya oke. Lalu suaminya, wah. Selesai, bentar, tidak selesai. Kenapa? Aku juga punya ganjelan, mau ngomong. Apa? Kamu kalau komsel pulang lambat, latihan. Wah, tidak cepat-cepat pulang, lama sekali. Aku juga tidak mau. Wah, yang sudah tenang, panas lagi saudara. Tetapi kan ada masalah, ya memang kalau itu serius dan urgent ya dibicarakan. Tapi kalau tidak, cari waktu lagi. Besok ya kita bicarakan yang lain lagi. Tapi sekarang gencatan senjata kita baik-baikan. Besok kita ngomong lagi yang lain. Jangan langsung berbanyak tema saudara. Ya. Jadi temanya hanya satu saja. Selesaikan, cari solusi, bahagia, ketawa. Besok lagi putuskan yang lain lagi. Ya, wah kamu ini boros, kamu ini saya kan kerja tapi
berapa bulan ini anak-anak tidak terurus di rumah, sekolahnya nilainya jelek, makannya tidak teratur anak-anak, jadi kurus-kurus, kurang makan. Ini ada apa sayang, mari kita, apa yang saya bisa bantu. Gitu saudara. Tapi temanya harus jelas. Ini gantian rupanya suami mengeluhkan istri tidak mengurus anak dengan baik. Padahal sudah bagi tugas misalnya. Nah, jadi temanya harus jelas. Ketika Anda pacaran, anak-anak muda yang sedang pacaran, yang belum menikah, mulai praktekan. Ya, mulai praktekan. Kalau Anda praktekan, nanti pernikahanmu akan gampang dan lancar. Oke, tadi sudah soal tempo, tempat, tema, dan yang keempat adalah tata cara. Harus diingat. Yang pertama, jangan, ayo baca. Jangan apa saudara? Jangan minggat atau lari dari konflik. Kalau ada masalah, jangan minggat. Baru diajak ngomong, ya. Wah, kenapa kamu terlambat? Wes, mbah karepmu, wes mbah, jeder, tutup pintu, pergi. Naik motor. Tidak mau selesaikan masalah. Itu orang tidak bertanggung jawab. Anda membiarkan masalah dalam rumah tanggamu. Loh, tapi Pak Handoyo, nanti kalau diajak ngomong, orangnya ngomongnya nyelekit, orangnya, wah istri saya nuduh saya sembarangan, wah saya bosan, saya malas dengan itu. Makanya ajak istrimu ke gereja dan mendengar ini, supaya tahu kalau menyelesaikan masalah itu nggak boleh fitnah, harus pakai data. Nanti saya ajarkan saudara, ya cara ngomongnya gimana, nggak boleh kamu. Saya lihat, ngomongnya harus fakta. Anda lihat contoh saya tadi, saksi berkata, saya khawatir karena 5 hari ini, wah dia bisa berikan data saudara. 5 hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Anda tidak boleh berkata, kamu selalu terlambat. Padahal cuma 5 hari terlambatnya, biasanya pulangnya tepat. Orang akan marah kalau disamaratakan begitu saudara. Jadi, tapi harus belajar. Jangan lari, jangan minggat. Ada orang yang gak minggat keluar, tapi minggatnya, wes mbah karemu. Wah lalu masuk kamar, tutup pintu, tidur, nonton TV. Gak mau bicarakan, gak mau menyelesaikan masalah. Itu anak-anak. Mereka perlakukan pernikahan seperti waktu SD. Apa? Dia baru bertengkar, jotaan. Tapi ya lucu anak-anak itu kan. Nah jotaan lalu tandanya gimana? Oh yuk jotaan ya. Oh jotaan kok gini sih. Jotaan ini janjian saudara. Ya. Itu anak-anak. Nggak ngerti bahwa rumah tangga harus harmonis. Dia lebih suka menghukum pasangannya. Dia pikir kalau dia diam atau minggat, biar tahu rasa. Tapi itu menyakiti pernikahan kalian. Jangan gitu ya. Hadapi. Tapi Pak Handoyo aku capek. Habis dari pelayanan, habis dari singer, latihan. Pulang-pulang suamiku ngajak ribut. Capek aku. Ya kalau begitu harus sepakat tadi. Kapan waktunya? Temponya mau kapan? Ya ngomong dong. Aduh sorry Yang, ini aku baru capek sekali. Bisa gak kita tunda besok siang ngobrolnya? Oke, kalau saya sudah ngajukan proposal waktu, maka ya pihak satunya harus menghargai. Tapi itu berarti waktunya apa? Gencatan senjata. Artinya apa? Masalah belum selesai, tapi kita sudah sepakat akan membicarakannya besok. Jadi sepanjang malam itu tidak usah singgung masalah itu, tapi bersikap tetap sebagai pasangan yang baik, saling mengasihi, saling membantu.
Jangan gencatan saja, besok ya kita bicarakan ya. Tapi diem-dieman, tidak boleh. Itu cara yang tidak baik. Karena idealnya segera. Tapi mungkin ada waktunya. Sang suami mau berangkat keluar kota. Sudah jadwal keretanya jam 12, ini sudah jam 11, harus segera ke stasiun. Ya jangan, ayo duduk dulu, kita ngomong dulu. Harus selesai, jangan pergi sebelum selesai. Ayo, waduh, ya dia ketinggalan kereta, kerjaannya enggak beres. Ya enggak bisa. Tetapi Pak Andri bilang, jangan lebih 1 kali 24 jam. Iya, tapi ya jangan kaku begitu. Ini bukan hukum Taurat, saudara. Idealnya, secepatnya. Tapi ada situasi yang kadang begitu. Ya sudah, tunggu saja. Sepakat dulu, oke, kerja, keluar kota, nunggu kapan pulangnya, 3 hari lagi ya, nanti kita bicarakan. Ya, suaminya sakit, masuk ICU, ayo harus ngomong, lu ya jangan, biarkan sembuh dulu baru kita ngomong. Ya, saudara, waktu, tempat, tema, caranya. Lalu yang kedua, tujuan bertengkar. Ayo baca dengan keras. 1, 2, 3. Tujuan bertengkar apa? Selesaikan masalah. Bukan menyerang orangnya. Jangan saling menyakiti. Tujuannya supaya masalahnya selesai. Yang ketiga, bukan apa? Baca. 1, 2, 3. Bukan cari menang kalah. Oh, siapa yang memaafkan itu yang menang. Yang minta maaf itu yang kalah. Enggak. Ini bukan mencari aku yang benar, kamu yang salah. Ini bukan persidangan. Anda lihat di berita TV sekarang, oh ada persidangan, harus ada gelar perkara, harus ada BAP-nya, harus ada saksi-saksi. Wah ini bukti-buktinya. Waduh, saudara, ini rumah tangga. Bukan pengadilan. Bukan cari aku yang benar, kamu yang salah. Tapi gimana supaya tidak ada masalah ini? Gimana supaya hubungan kita baik? Makanya saya tulis berikutnya, fokus, ayo dibaca. 1, 2, 3. Fokus memperbaiki hubungan atau rekonsiliasi dan mencari solusi. Rekonsiliasi diutamakan dulu sebelum mencari solusi. Karena kadang kita sudah bicara belum tentu langsung dapat solusinya hari itu. Misalnya nih ribut bertengkar karena keuangan. Uangnya boros. Belanja hariannya habis, uangnya besar pasak daripada tiang. Suami juga boros, itu juga boros. Nah, tapi belum ketemu cara solusinya. Tapi yang penting sudah dibicarakan dengan semangat, pengen menyelesaikan dan rekonsiliasinya sudah jadi dulu. Oh iya ya, kita punya masalah keuangan ya. Oke, lalu coba belum ada solusi sih gimana caranya. Tapi ayo kita pikirkan. Oh ya, aduh terima kasih sayang, kamu mau terbuka. Oh ya, ayo kita saling. Sudah, ketawa-ketawa lagi cari solusi bareng-bareng. Syukur-syukur kalau segera dapat solusi. Kan begitu. Tetapi yang harus dikejar adalah hubungan harus baik dulu. Satu sebagian bawah, pria dan wanita memang beda. Anda harus paham karena kadang banyak pria tidak paham wanita, wanita nggak paham pola pikir pria. Ya, kadang kita miskomunikasi di situ. Nah, Anda harus mengerti bedanya. Ya, ini ceritanya panjang, nanti lain waktu saya akan cerita perbedaan ini. Nah, yang berikutnya sebelum kita selesai adalah bahasa tubuh. Ya, coba kita baca 4 ini. 1, 2, 3. Jangan mengabaikan atau merendahkan. 2. Fokus. Hentikan aktivitas yang mengganggu diskusi. 3. Pandang wajah, tatap mata. 4. Kalau berdampingan bisa sambil berpelukan atau gandeng tangan. Ya, saya minta bantuan Bu Yemima, boleh naik ke atas menjadi contoh. Nah, jadi kalau saudara sedang diskusi, gayanya juga harus diperhatikan. Gerakan tubuhnya, ya. Coba ya, kalau begini saya, wah kamu, ya, enggak pernah ya, maaf ya, ini hanya contoh gitu ya. Waduh, kira-kira yang diajak ngomong seneng gak saudara? Enggak.
Ini mengabaikan, merendahkan. Ya, apalagi, wah gini-gini lagi. Wah gini-gini lagi. Ya kan? Apalagi kamu. Ini penyiksaan, ini KDRT saudara. Ya, tidak boleh. Gayanya harus menghargai, tidak boleh merendahkan. Termasuk kalau Anda sedang diajak bicara ya, mungkin di sini biar lebih kelihatan. Coba misalnya Buye menyampaikan keluhan, ya. Jadi, kalau duduk di kursinya, istrinya mengeluh, suaminya angop terus. Itu enggak boleh, mengabaikan. Ya, atau coba ngomong lagi, ya, sedang mengeluh istri, wah dia ambil HP, nonton, baca, nonton YouTube, ya kan. Waduh, istrinya ngomong, oh enggak apa-apa, ayo ngomong saja. Aku tuh orangnya multitasking. Wah, aku bisa mendengar sambil mengerjakan tugas. Ya, ternyata main game saudara. Waduh, ternyata nonton stand up komedi. Tapi berarti dia tidak niat mendengar. Taruh semua yang mengganggu. Matikan HP. Loh, tapi gimana Pak? Ini bos minta cepat-cepat dikirim. Kalau gitu kembali ke aturan tadi. Sorry saya harus jawab ini, bos minta cepat, minta waktu setengah jam ya untuk ngomong ya. Ya oke, gencatan senjata dulu. Tapi ya harus cepat, selesaikan cepat. Lalu kemudian kembali meladeni pasanganmu. Ya, jangan sibuk dengan yang lain. Apalagi nonton TV ya. Tapi juga pasangan harus ngerti. Ini suami sedang suka nonton bola, sedang tendangan penalti, diajak ngomong, ayo ngomong, dimatikan, pet. Wah, dimatikan. Nggak bisa, ya Anda harus kasih waktu. Istrinya sedang asik nonton film India, wah nahi. Waduh, lalu nonton terus, ayo aku butuh ngomong. Ini gimana ini anak-anak? Oh yo, jangan saudara, kalau itu memang hobinya kasih waktu dulu. Baru sepakati untuk ngobrol, ya. Apalagi Anda harus pandang wajah, tatap mata. Kalau berdampingan bisa sambil pelukan. Yang gimana ini? Pernah bertengkar sambil pelukan? Kamu. Nah kalau itu enggak baik saudara, ya kan? Bertengkarnya, dasarnya kamu, malah gini saudara, cekik-cekikan nanti ya. Wah. Ngomongnya harus ada jarak Pak, ini bukan perkelahian saudara ya, caranya harus benar. Jadi ngobrol, maaf ya, ini kok saya lihat, pakai saya lihat kamu terlalu sibuk acara gereja, anak-anak kita kurang diurus. Gimana caranya supaya semua jalan baik? Gitu saudara. Jangan kamu ya. Wah, pendekatan digini-ginikan lagi saudara. Nggak boleh. Ya. Pasangan untuk dikasih, bukan untuk disakiti. Amin saudara. Amin. Ya. Saya sering mengajar, jangan suka bertengkar. Dan masih ada orang yang protes. Mana mungkin rumah tangga tidak bertengkar? Ya pasti bertengkar. Ya saudara harus belajar. Ya, saya dan Buye memang jarang bertengkar. Yang kita sepakati levelnya diskusi. Tidak boleh sampai teriak-teriak dan harus cepat. Dan ini kami sudah praktekkan sejak masa pacaran. Jadi yang satu di sini bukan hanya teori saja, kita sudah praktekkan dan Anda harus praktekkan juga. Makanya bagus buat Anda yang belum menikah. Kami pacaran zaman dulu saudara, tahun 90-an. Belum zaman WA, belum zaman internet. Jadi pakai telepon rumah saudara. Berat di ongkos ya. Tapi ya begitu.
Kadangkala saya yang bikin kesalahan, saya yang salah bicara, saya yang salah janji, salah ucap. Lalu Bu Yemima tersinggung. Tapi ketika dia ngomong, saya ganti lebih marah. Yang salah saya, yang marah saya. Ayo, kalau begitu siapa yang harus memulai memperbaiki hubungan? Ya harusnya yang salah dong. Dalam pernikahan, dalam hubungan yang baik, jawabannya sing waras ngalah. Siapa yang sadar duluan? Jadi saya sudah yang salah saya yang marah besar. Saya enggak mau telepon, tapi Bu Yemima telepon, ya kan? Tapi kita sudah sepakat, tidak boleh lebih dari 24 jam. Jadi yang kenapa kok kita begini ya, suasana enggak enak. Ayo kita selesaikan. Saya masih diam saja. Tapi masalahnya makin lama diam, pulsanya jalan terus. Saudara. Nanti takut dimarahin orang tua gitu kan. Jadi akhirnya ngomong, oh ya tapi saya nggak mau kamu begini, aku tersinggung begini-gini kan. Oh ya sorry. Nah, saya yang salah, tapi malah Bu Yemima yang ngomong duluan. Nggak apa-apa, karena kalau masalah nggak selesai, dua-duanya kalah. Masalah selesai, dua-duanya menang. Kadang sebaliknya juga, saya tersinggung dengan Bu Yemima nggak merasa. Kok nggak telepon? Ya, walaupun saya yang jengkel, ya saya ngomong. Sayang tadi aku nggak enak dengar kamu ngomong begitu. Oh gitu ya? Masa sih? Oh nggak tahu saya. Ya, tapi itu membuat hati saya sedih. Oh maaf ya kalau gitu ya. Oh iya, gimana supaya nggak terulang lagi? Maksud saya begini, ya udah jadi baik lagi saudara. Malam itu tidur dengan nyenyak, tidak mimpi buruk. Jangan sampai matahari terbenam, jangan sampai hari berganti sebelum padam amarahmu. Alkitab pun berkata, kasih Tuhan selalu baru setiap pagi. Kita harus mengasihi dengan kasih yang baik. Amin saudara. Amin. Terima kasih Bu Ye. Boleh turun, tepuk tangan buat Bu Ye. Masa sih Pak Handoyo ketoknya galak begitu? Ya silakan tanya Bu Yemima gitu ya. Mungkin saya kadang galak mengarahkan, tetapi Bu Yemima tidak punya rasa takut untuk kritik saya, untuk ngomong, karena ya kami mengembangkan itu. Ya saudara, jangan simpan masalah, segera selesaikan. Masih ada banyak ya, karena ini semacam seminar yang sering untuk buat suami istri ya. Nanti kalau Tuhan izinkan kita akan selesaikan, bicarakan lagi. Tetapi ini hari ini Anda sudah dapat sebagian dulu. Tentukan temponya, waktunya, tempatnya di mana, temanya apa. Mulai praktekkan bahasa tubuhnya tadi yang diingat. Nanti ada lagi, Anda boleh baca di YouTube ini kan, tadi bisa Anda lihat-lihat lagi. Tapi nanti saya akan jelaskan lebih dalam lagi. Tapi intinya rumah tangga harus bertumbuh. Kita harus semakin mengasihi. Kalau Anda nggak bisa, belajar dari Tuhan. Tinggalkan semua kepahitan, kegeraman, kenakan kasih, saling mengampuni. Maka rumah tangga makin indah, makin lama makin indah. Hidup bisa berubah, rumah tangga bisa lebih indah. Minta Tuhan menjamah. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih
pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Pak Handoyo gampang ngomong gitu. Pak Handoyo pendeta di gereja. Saya pekerja, saya bisnis. Banyak orang yang saya hadapi. Saya mau cerita saudara, kira-kira tahun 2005 itu atau mungkin lebih awal 2004-2005 saudara. Saya dalam 1 tahun itu dalam waktu berdekatan mendengar kesaksian yang berbeda. Saya punya teman mengajak saya ikut camp pria sejati. Awal mula, itu kalau nggak salah tahun 2005 atau 2004, saya masih tinggal di Solo waktu itu. Dan ini camp pria sejati buat para hamba-hamba Tuhan. Para pendeta. Waduh, saya ikut saudara. Dan sangat terkejut karena dalam kelompok saya ada yang kesaksian, waduh saya sama istri, karena kan pria semua saudara. Saya dengan istri sampai pisah rumah. Istri saya pulang ke rumah orang tuanya. Waduh, ini teman kenal pendeta saudara, teman pendeta. Ada satu lagi yang kesaksian dengan, ya, kesaksian dalam rangka bertobat. Dia dijamah Tuhan dan dia menyaksikan minta ampun saudara. Karena dia berkata, saya sering menyakiti istri saya. Oh gitu, ini teman pendeta saudara, dosen lagi. Dan dia berkata, kalau saya baru marah sama istri, wah istri bukan cuma saya bentak pak. Saya tampar, saya pukul, saya tinju. Bahkan berapa minggu lalu terjadi, saya tinju dia jatuh, saya tendang perutnya. Ini pendeta, dosen sekolah teologi. Oh saya terkaget-kaget. Loh sampai begitu. Ya tapi hari ini saya dijamah Tuhan. Saya mau minta ampun. Saya mau pulang dari ini minta maaf sama istri. Saya mau bertobat. Saya salah menyakiti dia. Wah kita doakan sama-sama saudara. Dan betul. Waktu wisuda mereka kesaksian dengan istrinya. Dan saya lihat rumah tangganya berubah. Bahkan jadi pembicara pria sejati. Ini pendeta. Dan saya sampai tidak habis pikir. Tapi itu bisa terjadi. Tapi sebaliknya saudara. Di tahun yang sama. Suatu kali saya dengan Bu Imima sedang ada urusan beli satu barang. Ada yang jual ini seorang lansia, oma-oma saudara. Dan ketika ketemu dia cerita tentang mantan suaminya. Maaf bukan mantan ya, suaminya yang sudah meninggal. Ya, suami yang sudah meninggal. Dan ternyata suaminya itu adalah komandan CPM. Komandan polisi militer. Dan sudah meninggal berapa waktu tahun yang lalu. Jadi ini menjadi komandan CPM masih pada zaman dulu. Masih polisi belum pisah dengan ABRI saudara. Masih dengan TNI dulu ABRI ya. Angkatan Bersenjata Republik. Itu ada angkatan laut, angkatan darat, ya, angkatan udara, sama kepolisian ada di situ. Dan ini komandan CPM-nya. Yang mendisiplin para tentara yang lain. Wah, Anda bisa bayangkan pasti sangat disiplin, sangat keras, sangat tegas. Tapi oma ini cerita dengan lembut, dengan sukacita. Dia tunjukkan foto
suaminya. Dan dia berkata, suami saya komandan CPM. Tapi sangat lemah lembut, sangat baik. Tidak pernah membentak saya. Tidak pernah memukul anak. Tidak pernah kalau marah pada anak. Tidak pernah bentak-bentak anak. Dia bisa mendisiplin anak buah, mendisiplin tentara yang tidak benar. Tapi ketika di rumah, dia suami yang lemah lembut. Suami yang baik. Wow. Saudara, ini beda dengan persidangan yang sedang muncul di TV ya. Sampai bunuh-bunuhan saudara. Tapi ini saya terheran-heran. Bisa ketika seorang dekat dengan Tuhan. Kok bisa begitu jahatnya, tapi juga ada yang sampai begitu baiknya. Padahal dunianya dunia yang keras. Jawabannya karena cinta, karena kasih. Orang yang mengasihi, walaupun dia punya power, dia tidak akan menyakiti pasangannya. Anda tahu singa begitu kuat, begitu kejam. Tapi dia membela pasangannya. Saudara, kita lebih dari singa. Kita harus mengasihi pasangan kita. Saudara mau praktek, menyelesaikan dengan baik semuanya, amin. Amin. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Mari bagi berdiri saudara, ayo praktek.